putra di dalam Sinten Pak Gubernur 12. Para tamu undangan dari berbagai pihak untuk satu pulau sebat 9 yang jelas ingkang rawuh siang punika wonten ing tempat tinggalnya sinuwun. Ini biaya-biaya yang mangke pasti terlibat wonten acara tinggalan jumenengan maupun Pirapagen atau Pirapagung tanggal 16 Februari tahun 2023 saking Kraton Surakarta maupun kados biasanipun menika. Mriki kula makili ketua umum atau ketua penjelian. Apalagi beliaunya tidak bisa datang karena kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Mengenai bagyo Pirapagung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam rangka tinggalan dalam jumenengan ke-19 sampai dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sunan Pakubono 13. Kamis Pon 16 Februari tahun 2023 pukul 14 sampai dengan selesai. Persiapan mios dalam sampai dalam Pakubono itu jam 9 pagi. Saking Palembang dalam Sasono Narendra menuju Jembatan Dalam Agung Probo Suyoso. Sampai dalam Kasus Pakubono 13 lenggah Kajungan atau Dapar Rencono. Gending Ladrang Srikaton belok barang Sentono dalam Kepareng Sowan. Kemudian jam 09.40 Mas Tumenggung Puji Rayu Ningtyas Handhawaken Ulomo wonten ing Bangsal Semorokoto pajeng wangsul malih marang tetesanipun Sunan. Gending sak sampunipun atur palaburan Mas Tumenggung Nganamuji ndhawuhaken dhumateng KGP Hadipati Dr. Andes Dimpo Kusumo MSI supados nglarapaken para abdi dalem sowan wonten kagungan dalem Sasono Sewaka. Susunan panitia mungkin di antara bapak-bapak dari ibu saya biasa waca ya. Pelindung Sri Susunan Pakubono yang 13, Prameswari Dayu Ratu Pakubono, kemudian Kanjeng Raden Ayu Herniati Sriana Munasari Purbaning Tias, lajeng Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Raka Widura Negara Wali Kota Surakarta. Penasihat Gusti Kanjeng Ratu Alit KGPH Panembahan Dipokusumo, KGPH di Prabowo, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Ketua Umum Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputro Narendra Mataram atau nama kecilnya Gusti Mustiko. Wakil Ketua Gusti Raden Ayu Gus Murtiah utawi Gusti Kanjeng Ratu Dr. Randa Wandansari MPD. Wakil Ketua 2 ini bagian sekretaris KGPH Adipati Dr. Andes Dipokusumo MSI. Wakil Ketua Kirap KGPH Adipati Wakil Ketua 3 Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Benowo, saya sendiri. Kemudian berkaitan dengan yang langsung terlibat dalam prosesi kirapnya, dalam arti utuhannya nanti itu nanti memang semua ditata di Pagilaran, di halaman Pagilaran. Mungkin tadi balik ke kereta tadi supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan, ini kirap ini tidak hanya sekali, sudah berkali-kali. Mas Tony juga sudah berkali-kali sebagai kusir itu juga pernah melaksanakan, hanya nanti settingnya yang kereta dari luar
dan yang dari keraton itu penatanya. Kira-kira gitu. Nah, nanti bisa secara teknis. Mungkin yang lain, teknis yang lain. Kemudian untuk barisan di belakang Kang Moyo itu tadi Mas Arfian tidak masuk di situ. Ini bagaimana mohon penjelasannya? Nggih, ngaten dados asas keperluan kemawon Ibu. Sebetulnya tidak banyak-banyak sekali karena waktu itu hitungan kita karena sekolahan tersebut ada di wilayah Keraton Surakarta Diningrat. Kalau nanti tidak kita libatkan, mengko ternyata gelo. Nggih. Marching band kuwi wonten barisan berapa tuh, Bu? Barisan belakang sendiri. Oh, belakang runtuh. Nggih. Mboten napa-napa, Bu. Dados nggih kersanipun nyuntuh marching band dari TNI. Yang luar biasa Bapak ini kok sing muni aja nganti leren. Nggih. Kudu sak modare sak lere. Seluruhnya, hampir seluruhnya pakaian-pakaian dari mereka-mereka yang terlibat di dalam kirap tersebut. Itu. Sehingga ya kerjanya memang luar biasa besar, tapi selesai kok. Ya alhamdulillah selesai, tidak ada kendala yang berarti. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mohon juga kepada media massa untuk memberitakan kepada masyarakat khalayak agar mereka bisa menonton secara langsung agar upacara kebudayaan yang seperti ini bisa dinikmati secara langsung oleh anak-anak kita atau orang-orang yang ada dimanapun, agar mereka tahu bahwa ya sekecil apapun keraton masih ada lah itu, dan masih sangat dihargai dan diakui pemerintah. Nah, perkara ada hal kerikil-kerikil kecil ya itu biasa. Keraton kan namanya juga keluarga besar. Tapi nanti suatu saat akan selesai. Kalau tidak selesai, nanti pas mati pada selesai sendiri. Kalau persisnya saya tidak tahu, saya hanya mendapat laporan bahwa nanti ada beberapa keluarga kerajaan dari Nusantara, dari wilayah-wilayah. Di luar Pulau Jawa juga ada. Nanti ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali. Perkara nanti jumlahnya saya tidak tahu ya, karena mereka yang ada di sana itu mengaku lembaga adatnya itu jumlahnya banyak sekali. Saya sampai tidak bisa menghitung. Kalau sebetulnya yang tercatat itu ada sekitar hampir 60-an ya, kerajaan di Nusantara itu. Tapi karena mereka itu kemudian pecah menjadi kecil-kecil dan kecil sekali sehingga menjadi jumlahnya ratusan, bahkan bisa ribuan ya jumlahnya. Dan itu nanti yang mewakili betul dari ras kerajaan-kerajaan yang dahulu itu yang mana, sampai kita juga bingung. Nanti kalau kita tanyakan penjenengan dari ras yang mana, penjenengan dari keluarga yang mana, kan rasanya juga nggak enak. Nah, dan kalau di sini, di Jogja, di Pakualaman, di Mangkunegaran itu kan masih jelas. Gusti Benowo itu siapa? Oh, dia anaknya Pak Bono yang ke-12. Itu. Kalau sudah nanti pada cucu saya, sudah jarang orang yang tahu. Apalagi menurut saya beliau itu tidak dekat dengan masyarakat. Ya, tidak bersinggungan langsung dengan orang-orang yang ada di bawah. Gitu. Sehingga sama sekali tidak dikenal. Sopo to kuwi. Kalau saya keluar gitu aja pasti orang semua tahu. Karena saya jalan. Kalau tidak tahu di sini, buka YouTube pasti tahu. Gitu. Dan saya eksis di dunia kebudayaan itu kan sudah lama. Ya, sejak saya itu masih SMP itu sudah. Gusti, ini kan sudah sekian lama kirap berhenti, terus ini diadakan lagi. Ini pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi begini, pertimbangan kita bahwa ini kan tahun yang lumayan baik, tahun 2023, bukan tahun 2024. Kalau kita adakan nanti tahun 2024, nuansanya sudah lain. Mungkin dirasa atau dikira orang ada nuansa tertentu. Itu yang sangat tidak kita inginkan. Walaupun
bukan tidak mungkin nanti tahun 2024 juga ada kirap lagi. Kalau ada dananya, kenapa tidak? Itu kan sebuah peristiwa budaya yang untuk menarik wisatawan yang bisa datang ke kota Surakarta kan, begitu. Jadi diadakan ya baik-baik saja, kita melibatkan banyak pihak, dari TNI Polri, dari masyarakat umum, dari budayawan, manapun. Harapan saya, mudah-mudahan acara seperti ini dapat berlangsung terus-menerus dan mendapat dukungan dari pemerintah, dari kota, provinsi maupun pusat, sehingga upacara seperti ini dapat lestari. Karena zaman dulu pun seperti itu. Karena ini saya kira ada juga desakan dari Mas Gibran ya untuk acara seperti ini diadakan. Oleh karena itu besok Mas Gibran ada, dia naik kereta bersama anaknya Sinun yang saya tadi, yang beliau tidak bisa datang karena sekolah, itu karena teman sangat baik sama beliau. Nanti mungkin satu kereta sama Mas Gibran. Ya. Untuk acara yang seperti ini, kirap yang besar ini, terakhir tahun berapa ya? Saya lupa, tahun 2012. Enggak, tahun 2020 kayaknya ada kok. Yes. Tapi kan kalau 2020 kan ada batasan, ada pandemi dan sebagainya. Tapi kan yang memang kayaknya sebelum pandemi itu ada. Saya sudah lupa ingat ya. Karena seringnya keraton mengadakan upacara-upacara penting itu sampai saya tidak bisa menghitung, dan saya jeleknya itu juga tidak mencatat gitu loh, sehingga saya lupa terakhir tahun berapa, kemudian berapa kereta yang dikeluarkan. Kalau kereta sih sebetulnya banyak, tapi yang layak jalan itu loh, karena kan harus direnovasi, perlu diperbaiki sehingga kereta itu tidak berbahaya saat dibawa untuk berkeliling kota. Gitu. Keretanya itu rencana ada 17 sampai 18. Yang saya sebutkan tadi, Garuda Kencana dan Garuda Putra, ditambah Rojo Peni, Morosebo, dan ada 8 ya, kalau tidak salah kira-kira. Ya, Garuda Putra. Garuda Putra kayaknya. Itu Putra Mahkota. Putra Mahkota ya? Sinuwun Garuda Kencana. Kan ada dua, hampir mirip. Garuda Kencana dan Garuda Putra. Jadi nanti Mas Gibran akan kayaknya iya di situ. Emang dua kereta itu disiapkan Namanya saja sudah Garuda Kencana. Kencana itu emas, berarti nomor pahit. Kalau Kencana Garuda Putra berarti kedua untuk anaknya. Nah, kalau Sinun mau naik itu ya boleh, Sinun mau naik kereta andong itu aja boleh kok. Penegasan bukti itu memang biasanya digunakan untuk putra mahkota. Garuda Putra itu. Kayaknya iya. Kayaknya. Wah, itu waktu Pakubono 12 kayaknya nggak keluar. Iya. Mungkin waktu Pakubono 11 saya belum lahir. Iya. Jadi nanti bisa ditanyakan atau dilihat di Arsip Nasional atau seperti apa. Nanti saya coba tanya atau cari tahu referensi nanti untuk berikutnya, ngomong-ngomong sama penjenengan lebih jelas lagi. Ngaten lho. Nggih.